Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aditama Kurniawan, NIM 71014201111 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan tentang tutorial positif, yaitu tentang bagaimana sih cara menangkal berita hoax yang marak beredar di masyarakat atau di media sosial pada masa saat ini. Yang pertama yaitu hoax sendiri, yaitu adalah berita yang tidak benar atau berita yang mengada-ada. Jadi hoax itu bisa menimbulkan berbagai konflik dari berbagai pihak ataupun golongan. Nah, saya di sini akan membagikan bagaimana cara untuk menghindari atau mengatasi berita hoax itu sendiri. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional untuk menarik pembacanya agar mengklik berita tersebut. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi yang sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi serupa, berita serupa dari situs online yang resmi. Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Oke, di poin yang kedua yaitu cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website, untuk mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi itu tidak sampai 300, artinya terdapat setidaknya puluhan ribu yang berpotensi menyebarkan berita palsu atau berita hoax yang di internet. Poin yang ketiga yaitu periksa fakta. Perhatikan dari mana berasal, dari siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan yang bersifat objektif. Yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan ada juga konten lain seperti foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Poin yang kelima yaitu ikut serta grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage atau grup diskusi anti hoax, misal forum anti fitnah, hasut dan hoax, FAFHH, fanpage dan grup Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Skoci. Di grup-grup diskusi ini netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media jika Anda menemukan berita hoax. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial bagaimana cara mengatasi berita hoax yang marak terjadi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.